Kita ambil spidol kita tadi ada. Sama indah. Indah. Etika adalah aturan. Aturan lama-kelamaan jadi kebiasaan. Betul? Kebiasaan itu disebut tabiat. Disebut lagi kata lain perangai. Nah, kebiasaan itu disebut bahasa Arabnya akhlak. Akhlak. Kebiasaan, tabiat, perangai itu namanya akhlak. Kalau aturan itu baik, kebiasaan baik, disebut akhlakul karimah. Kalau tidak baik, disebut akhlakul mazmumah. Berbicara baik dan tidak baik itu adalah konsep moral. Moral itu adalah nilai. Maka Sokrates berkata, manusia itu filsafat alam dijadikannya filsafat kehidupan. Ingat tadi, etika adalah aturan. Akhlak adalah kebiasaan, perangai, tabiat. Moral adalah nilai. Bapak buat perumpamaan. Ada yang ingat dengan tai kerbau? Tai kerbau. Apa warnanya? Hijau. Hijau atau hitam? Coklat. Lebih empuk dari martabak bangka. Ingat tak kira-kira suatu hari kita pergi berjalan, di tengah-tengah tai kerbau yang hitam, hijau, coklat, tumbuh cendawan di tengah-tengahnya. Dia berwarna putih. Dia tumbuh dari yang hitam, tapi tidak berwarna hitam. Inilah perumpamaan yang disebut dengan nama Mekah. Mekah. Apa Mekah? Mekah itu ada dua artinya. Pertama, menghisap. Kedua, mendorong, mendesak. Maka yang pas arti Mekah itu adalah mendesak. Gambaran Mekah itu adalah tai kerbau. Ada yang bisa menangkap kenapa diperumpamakan dengan tai kerbau? Waktu itu kena akhlaknya, kena tabiatnya, kena kebiasaannya di Mekah waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir, hobinya berzina, hobinya merampok, hobinya membunuh, minuman memabukkan, mengundi nasib, berjudi, berselingkuh. Maka Nabi berkata, innamal bu'istu liutammima makarimat akhlak. Aku tidak diutus lahir ke alam ini kecuali merubah akhlak, tabiat, kebiasaan Arab waktu itu. Maka dia digambarkan hitam, laksana tai kerbau, tapi lahir Nabi Muhammad di tengah-tengah kegelapan itu bagaikan cendawan. Dia lahir dari yang putih, dari yang hitam, tapi tidak berwarna hitam. Nabi tidak berjudi, Nabi tidak merampok, Nabi tidak berzina, Nabi tidak membunuh, Nabi tidak berkosa, Nabi tidak berselingkuh. Itulah perumpamaan cendawan yang lahir di tengah tai kerbau. Maka dikatakan dalam Al-Quran, zulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu adalah membawa kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sekarang aturan. Coba tengok. Apabila Bapak buat baju ukuran panjang, apalagi ada buah, berarti aturannya dipakai, dilepaskan. Jangan dilipat. Kalau dilipat maka Anda tidak profesional karena tidak sesuai aturan. Ini contoh. Bukan menyindir. Bukan menyindir. Sebab nanti sahabat sekalian saat muara setelah kuliah pasti ingin kerja, betul? Saat kerja setelah masuk ke lamaran ada tes terakhir wawancara. Apa yang dilihat wawancara? Aturan. Kalau buah baju seperti ini ada di sini.
Ini ada buah di sini. Kalau ada buah berarti pasang dasi. Kalau ada buah pakai. Kalau tidak, maka langsung tanda tanya. Besok Anda tidak akan beraturan. Laporan itu minimal paling lambat di antara setiap tanggal 5 awal bulan. Dia akan terlewat sampai tanggal 9 dan 10. Dari penampilan tidak beraturan, maka bekerja akan jauh lebih tidak beraturan. Psikis. Maka disebut penilaian dari psikologis. Aturan. Masuk kuliah ada aturan, betul? Maka dari yang kita tampilkan akan bisa dilihat. Ini pergi kuliah dia atau pergi mancing? Atau pergi ke pasar? Kalau pergi mancing boleh celana bolong-bolong? Boleh. Boleh bayar rambut tidak disisir? Boleh. Boleh tak pakai sepatu? Boleh. Kalau ke kampus? Ada aturan. Bapak tidak ada nyindir loh. Tapi inilah yang membuatkan kita bernilai. Paham? Orang tidak ngomong tapi nilai kena. Moral. Pak, layangkan pikiran ke bawah sedikit. Waktu kita di usia 13 tahun. Kelas berapa? 7. Kelas 1 SMP. Betul? Menurut kita di waktu itu kita paling hebat. Kalau pakai topi mereng. Kadang cabut. Keren loh, betul? Hari ini setelah kita berilmu, kita lihat foto yang pakai topi mereng. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Malu? Menurut kita di waktu itu kita hebat, tapi bagi orang yang berilmu, Anda tidak bermoral. Betul? Jadi nanti, Bapak yakin di antara kita ada yang akan jadi guru besok. Betul? Ada jadi kadis. Ada jadi dosen. Jadi kalau ada dia terlambat, berarti bisa diukur di rumah tidak ada aturan. Kalau di rumah ada aturan, setiap jam 5 pagi, mau sholat atau tidak, wajib bangun. Kalau tidak bangun, konsekuensinya boleh disiram. Kalau udah terbiasa bangun pagi, kena aturan, maka jadi kebiasaan. Dia tidak terlambat. Lalu, coba. Tidak ada sindir-sindir rebut aja. Ini mempraktekkan ilmu ya. Lalu kalau kita setelah dimandikan dulu oleh emak waktu TK, masih ingat? Sebelum TK, siap mandi, pakai minyak, pakai bedak, rambut disisir. Kalau ini diterapkan terus aturan oleh emak, maka itu jadi kebiasaan. Maka setiap bangun pagi, udah kuliah hari ini, kalau tidak mandi, tidak nyaman perasaan. Tapi ada orang mandi mukanya, dia kuliah. Berarti ini aturannya. Ini jadi apa yang kita tampilkan bisa diukur di belakang kita. Jadi kalau ada baju, ada buahnya, aturannya pasang ya. Jangan satu baju kaos, satu terbuka. Di mana kena? Karena ada aturan moral. Orang tak ngomong, cuma moralnya kena. Moral itu nilai. Nah, dikaji nilai inilah hubungannya dengan tasawuf. Kajian rasa. Bapak pernah mengajar di SD. Bapak ngajar di SD 01 Muhammadiyah Pasar Pusat. Bapak pernah ngajar di SMP. SMP 24 Palas. Ya. SMP Tunas Bakti. Mengajar di SMA. Bapak juga ngajar di SMK. Bapak juga ngajar di S1. Apa terjadi? Sewaktu Bapak ngajar di SMK. Di SMK itu ada banyak batang mangga ditanam di perkarangan sekolah. Tapi karena tidak sesuai aturan, dengan bangga dia dibilang keren, hebat. Buah mangga yang begitu hebat ditulis Robi Lob Erna. Paham? Hebat kata kawan-kawan. 3 hari kemudian lewat kepala sekolah. Siapa yang merusak nih? Apa terjadi? Karena dia tak menilai, bawa paping blok 10 buah. Suatu hari bawa berjalan. Kemana? Arau. Anak SMA. Tebu di kelok 9, berhenti makan. Dia keluar dari tasnya, cat pilot, ditulis
Kami sedang makan, Satpol PP datang. Siapa yang kena tangkap? Yang tidak beraturan. Menangis. Tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena Anda tidak beraturan. Kan aturan tidak boleh bawa cat spidol. Rupanya disiapkan cat spidol. Setiap berhenti ditulis namanya. Menurut dia hebat, tapi bermasalah. Jadi selama kita sesuai aturan, maka kita sempurna. Boleh enggak kira-kira karena cepat-cepat tergopoh-gopoh, enggak dapat nak jilbab, dipakai celana dalam untuk anak jilbab? Boleh? Boleh. Rapi. Cuma kalau sempat ketahuan enggak beraturan, apa kata orang? Ala kau naik nak kamu. Nah, ya. Jadi moral itu hubungannya tasawuf. Nilai, rasa. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu Aja? Oi, Bu Seklur, ada pertanyaan? Bu Seklur merasa pula terlambat disindir enggak dong. Nah, kalau kita lanjut materi munakahat.